Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah nasta'inu billah kita akan membahas tentang sunnah-sunnah siam atau apa saja yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ya, dalam rangka mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang perlu kita ketahui akhwati fillah yaitu poin yang pertama adalah bersahur. Ya, ini yang paling penting ya, bersahur, karena subhanallah sejatinya ketika kita bersahur, maka kita akan dapat kebarokahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Kata Rasulullah, maka sahurlah kalian, ya, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat barokah. Masya Allah. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, karena dengan makan sahur itu akan semakin kuat ya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, Masya Allah. Dan waktu sahur ya teman-teman, yang terbaik adalah diakhirkan. Dan jangan pernah kalau misalnya kita sahur ya diawalkan, karena memang disunahkannya diakhirkan. Nah, disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur ini hingga menjelang fajar. Jadi sampai ketika adzan berkumandang subuh baru kemudian selesai kita makan sahur. Jadi memang subhanallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mewanti-wanti kita nih sebagai umat. Kata beliau, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Kata Rasulullah, umatku itu senantiasa berada dalam kebaikan. Jadi kalau kita pengen nih berada dalam kebaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikan ya kita itu sebagai umat yang terbaik, maka di antara syarat yang harus kita lakukan adalah menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ya subhanallah teman-teman. Jadi memang kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian kalau kita benar-benar mengatakan bahwasanya saya pengikut Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada kata lain, kita harus ikuti apa yang beliau sampaikan. Dan apa yang beliau sampaikan itu teman-teman subhanallah mengandung banyak sekali hikmah. Masya Allah. Nah, mungkin ada yang bertanya di antara teman-teman, kira-kira kapan waktu sahur itu diakhirkan tuh dari kapan? Rasulullah SAW memberikan petunjuknya kepada kita semuanya. Kata beliau, waktu itu Anas bin Malik duduk-duduk bersama Rasulullah SAW untuk makan sahur. Ya, maka ketika Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit mereka sahur, kemudian Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Anas, kata beliau, jarak antara sholat dan waktu sahur itu adalah ketika seseorang membaca 50 ayat. Jadi Rasulullah mengatakan, qadru ma yaqra'ur rajul khamsina ayah. Coba kira-kira kalau orang baca 50 ayat dari waktu sahur sampai adzan berkumandang, itulah waktu kita makan sahur. Ya Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya makan sahur itu sebenarnya nggak harus makan berat. Cukup kalaupun misalnya kita tidak ada makanan berat ya, cukup minum seteguk air dan kurma, itu sebenarnya sudah Masya Allah sudah cukup. Jadi jangan sampai kita itu pada waktu Ramadan disibukkan malam harinya untuk menyediakan makan sahur sehingga makanan terhidang di meja makan dan gak ada yang termakan ya, karena saking banyaknya makanan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata beliau ya, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Lihat subhanallah, hanya minum dengan seteguk air. Masya Allah ya. Bahkan subhanallah, kalau kita teman-teman, ini hikmahnya, di antara hikmahnya ya, kalau kita tuh pengen didoakan oleh para malaikat dan kita ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah kita makan sahur. Karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Maksudnya bersolawat di sini tuh mendoakan ya orang-orang yang mereka makan sahur. Subhanallah. Jadi banyak sekali faidah yang bisa kita ambil ketika kita makan sahur, Masya Allah. Ya, di samping agar tadi kata Imam An-Nawawi, agar kita dikuatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan doanya para malaikat, kita juga mendapatkan kebarokahan ya Masya Allah. Bahkan Ibnu Hajar menegaskan teman-teman, ketika kita berpuasa diawali dengan sahur ya Masya Allah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak ya Masya Allah. Subhanallah. Jangan sampai ketika tidak ada udzur kita akhirnya meninggalkan sahur, karena ini merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, poin yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa.
Nah, ini juga penting ya, menyegerakan berbuka puasa. Ya, Masya Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tadi sudah saya bacakan hadisnya, beliau mengatakan umatnya itu senantiasa berada dalam kebaikan ketika umatnya menyegerakan waktu berbuka. Ya, Masya Allah. Jadi waktu berbuka itu patokannya teman-teman sebenarnya ya, patokannya itu bukan masuknya azan maghrib ya, tapi kita lihat matahari itu benar-benar sudah tenggelam. Kalau misalnya teman-teman misal berada di sebuah perjalanan, atau teman-teman sedang berada di sebuah hutan misal, tidak terdengar adzan maghrib tapi matahari sudah tenggelam, maka itu artinya sudah masuk untuk waktu maghrib dan sudah bisa berbuka puasa. Nah, kalau sekarang kan ada adzan maghrib ya, maka kita bisa juga ketika tahu misalnya dengar adzan maghrib itu artinya matahari sudah tenggelam dan kita benar-benar harus cepat-cepat berbuka puasa, jangan sampai menunda-nunda. Apalagi sampai ya misalnya keadaan di Indonesia itu kan biasanya sebelum maghrib itu orang-orang jalan-jalan misalnya ya kemana cari bukaan, akhirnya masuk waktu maghrib itu masih di jalan ya, nggak berbuka puasa misalnya ya, nggak dicepatkan berbuka puasa, maka ini menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Masya Allah. Nah, di samping teman-teman ya menyegerakan berbuka puasa itu kita mendapatkan kebaikan, di antaranya juga ketika seseorang itu dia menyegerakan berbuka puasa, ini bertujuan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi ya, karena kata Rasulullah SAW, la yazalud din zahiran ma'ajjalun nasul fitr li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun ya. Islam ini kata Rasulullah SAW terus akan menang, terus akan jaya ketika manusia itu menyegerakan waktu berbuka puasa. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka itu mengakhirkan waktu berbuka ya, subhanallah. Jadi memang benar-benar teman-teman ketika kita menyegerakan berbuka puasa ini benar-benar mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, Masya Allah. Dan yang namanya berbuka puasa itu, teman-teman, ya nggak harus ada macam-macam makanan ya, nggak harus makanan macam-macam terhidang. Mungkin karena teman-teman merasa sehari sudah menahan lapar dan dahaga, akhirnya berbuka puasa dengan sesuatu yang bermacam-macam ya. Padahal kata Rasulullah SAW, beliau biasa berbuka puasa itu dengan rotob. Rotob itu dengan kurma ya, dengan kurma. Kalau misalnya nggak ada kurma, maka kata Rasulullah SAW, maka berbukalah dengan seteguk air ya, dengan seteguk air. Lihat, subhanallah ya. Beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat ya, rutobat itu kurma basah. Qabla an yusal. Fa in lam takun rutobat fa ala tamrat. Kalau nggak ada kurma basah, maka biasanya pakai kurma kering. Fa in lam takun hasan hasawatin min ma. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW kalau nggak ada kurma ya air seteguk ya, Masya Allah. Dan mungkin teman-teman pernah mendengar ya bahwasanya berbuka itu dengan sesuatu yang manis, yaitu hadisnya dhaif ya teman-teman. Jadi memang perut kita itu kan dari siang itu kosong. Nanti akan kaget kalau langsung diberikan makanan yang manis-manis ya, atau misalnya apalagi minuman yang manis-manis itu sudah tercampur dengan susu kental manis ya, bukan hanya gula dan macam-macamnya ya, Masya Allah. Bukannya kita sehat ya untuk beribadah puasa, malah jadinya menambah penyakit ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi yang namanya berbuka, awal berbuka itu kita jangan sampai terlalu banyak ya, cukup kurma. Kemudian walaupun tidak ada kurma, maka air yang mengalir di tenggorokan kita. Nah, setelah kita berbuka puasa ya, baca bismillah dulu, baru kemudian makan atau minum, baru kemudian kita baca doa dhahabat duma wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini diantara caranya dalam berbuka puasa. Baik. Kemudian yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beribadah puasa ini teman-teman ya, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi lebih dari itu tinggalkan kata-kata kotor ya. Orang yang berpuasa itu sangat ditekankan sekali untuk menjaga mulutnya ya, subhanallah. Jadi jangan sampai kita hanya bisa menahan lapar dan dahaga tapi ternyata tidak bisa menjaga mulut kita ya, Masya Allah. Karena
Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa nih yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan dusta, perkataan kasar, perkataan dari mulutnya itu perkataan-perkataan yang kurang elok untuk dikatakan ya, maka Allah tidak akan lagi memandang ya makan dan minum yang ia tinggalkan. Artinya puasanya itu bisa mengurangi pahalanya ya. Bahkan subhanallah teman-teman, ini yang perlu kita lakukan. Jadi memang harus benar-benar kita jaga nih mulut kita. Yang namanya shaum itu kan menahan al-habs. Habs itu menahan mulut kita untuk tidak berkata-kata kotor, menahan ya mata kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sehingga kita keluar dari ibadah Ramadan ini, dari bulan puasa ini, dari bulan Ramadan ini kita berada dalam keadaan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan ya adalah ketika kita beribadah puasa, maka kita banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Ini di antara sunnahnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan nih yang doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah. Artinya mustajab. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Wal imamul adil. Orang yang atau pemimpin yang adil. Wal madlum. Dan orang-orang yang dizalimi. Jadi teman-teman jangan sampai di siang hari kita berpuasa itu justru kita malah banyak tidur. Harusnya siang hari ketika kita berpuasa perbanyak baca tilawah ya, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak untuk berdoa ya, karena itu adalah waktu-waktu mustajab ya, Masya Allah. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan dalam rangka mengikuti Nabi kita Muhammad SAW? Yang perlu kita lakukan bisa dengan ya, selain banyak-banyak membaca Al-Quran, selain dengan menyediakan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa ya, diantaranya adalah dengan memperbanyak sedekah ya, Masya Allah. Karena Rasulullah SAW itu teman-teman sangat terkenal sebagai orang yang sangat-sangat dermawan dengan kebaikan. Dan kedermawanan beliau itu Masya Allah terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW, ya, kata para sahabat dari Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, beliau mengabarkan Rasulullah SAW itu ajwadan nas bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Masya Allah. Jadi benar-benar Rasulullah SAW itu menjadi orang yang dermawan ya. Lebih-lebih kalau datang bulan Ramadan ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semuanya untuk memperbanyak bersedekah ya, terutama di bulan Ramadan, karena kita ikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ya, Masya Allah. Dan satu lagi teman-teman yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ya ketika bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh dalam salat malam ya, Masya Allah. Bersungguh-sungguh dalam salat malam, karena pada bulan Ramadan ini ada salat yang namanya salat tarawih ya. Dan salat tarawih ini kalau kita lakukan bersama imam dan kita juga witir bersama imam, maka kita itu dihitung seperti salat semalam suntuk ya, Masya Allah. Ini amalan yang luar biasa ya, Masya Allah. Dan tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang dia tidak ikut witir bersama imam. Jadi kalau misalnya teman-teman memutuskan nanti untuk sholat tarawih itu bersama imam ya, jangan ditinggal sholat witirnya, ikut bersama imam sholat witir. Maka itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala seakan-akan teman-teman bangun malam semalam suntuk. Subhanallah, subhanallah. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ya teman-teman. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa sholat malam ya, dan juga sholat witir. Nah, bagi teman-teman yang nanti malamnya bangun lagi, misalnya habis sholat tarawih, habis sholat witir bersama imam, apakah boleh sholat lagi? Boleh sholat lagi, tapi tanpa adanya sholat witir. Karena yang namanya sholat witir itu 1 kali saja dalam 1 malam ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, setelah kita mengetahui apa saja sunnah-sunnah ya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan,
Kemudian yang perlu kita ketahui ilmu dari ibadah saum ini ada beberapa hal yang dimakruhkan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi kita kalau bisa tidak melakukan ini ya kalau bisa. Tapi kalau misalnya ternyata kita akhirnya melakukan maka tidak dihitung dengan sebuah dosa. Ya, diantaranya jangan berlebih-lebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi orang-orang yang beribadah puasa kalau dikhawatirkan airnya itu masuk ke dalam perutnya, maka jangan sampai masuk terlalu dalam ya. Boleh berkumur-kumur tapi jangan sampai berlebih-lebihan ya. Dan juga tidak diperbolehkan ya untuk mencicipi makanan tanpa ada suatu keperluan. Mak-mak nih biasanya kalau mau mencicipi makanan boleh, tapi nanti dikeluarkan lagi ya, dicicipin sebentar sedikit gitu terus dikeluarkan lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada keperluan, dia nggak masak juga ya, ternyata mencicipi makanan ya, maka ini hukumnya adalah makruh ya, kecuali bagi mama yang memang memasak maka ia diperbolehkan untuk mencicipi sedikit saja makanan untuk ngetes ini kurang asin atau tidak ya, maka ini diperbolehkan, Masya Allah ya. Kemudian di antara yang dimakruhkan ya, di antaranya adalah ketika seorang laki-laki atau suaminya dia mencium istrinya, begitu pula misalnya istri mencium suaminya dengan syahwatnya. Ya ini juga tidak boleh ya, karena ini nanti akan ditakutkan akan bisa membatalkan ibadah puasa ya. Jadi kalau mau mencium ya cium aja tapi tanpa didasari dengan syahwat. Wallahu taala a'lam bishawab.